Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan dirimu untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan 44. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami berada di hari ini, kami boleh beribadah kepadamu. Kami penuh dengan sukacita karena Tuhan yang memungkinkan kami masih boleh memiliki hari ini. Dan kami punya kerinduan untuk selalu mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu kami mohon pengurapan dari Tuhan, supaya apa yang kami baca, yang kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kiranya semua yang kami gunakan untuk ibadah ini, baik itu sound system maupun juga yang lain, Engkau urapi semua peralatan IT yang kami gunakan, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing dapat mengikuti dengan baik. Dan kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, kita baca di Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan di dalam Matius pasal 24 pada ayat 37 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan Yesus datang. Betul? Tapi kita hanya tahu tanda-tanda zamannya. Dalam Matius pasal 24 bacaan kita hari ini di ayat 42, pesan Tuhan Yesus yang perlu kita perhatikan. Dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita harus berjaga-jaga. Amin. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dijaga? Ya kan?
Apa yang kita tangkap ketika Tuhan berkata, kamu harus berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga di muka rumah seperti kita menunggu ya atau menanti orang yang kita cintai itu datang, ya? Apakah kita harus berjaga-jaga, kita duduk di depan rumah kita menanti Yesus datang, seperti kita berjaga-jaga ketika ada maling ya mau masuk rumah, begitu ya? Atau berjaga-jaga yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pesan di Matius 24 ayat 42 ini? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman hari ini sebetulnya mau mengajarkan kepada saudara dan saya ada 4 hal yang firman Tuhan ajarkan mengenai berjaga-jaga dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kalau kita perhatikan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, ya. Di sana memberikan ketegasan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saya akan bacakan secara lengkap ayat itu supaya kita bisa memahami dengan baik apa yang dimaksudkan berjaga-jaga itu. Kita lihat di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6 diberi ketegasan, sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Bapak Ibu, arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita yang menantikan Tuhan, kita harus terus mentaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan saudara melawan perintah-perintah Tuhan. Kelihatannya simpel, sederhana. Tapi coba kita introspeksi. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih suka kompromi dengan perkara-perkara dosa? Tentu saudara berkata, tidak apa-apa. Kan dosa kecil. Saudara dengar baik, firman Tuhan tidak pernah menyatakan dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Iman Kristen tidak mengklasifikasikan dosa seperti itu. Dosa adalah dosa dan upah dosa adalah apa? Maut. Jadi Tuhan minta kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita tidak boleh berbuat dosa melawan perintah-perintah Tuhan. Banyak baca firman Tuhan agar kita tahu rambu-rambu yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Kalau saudara hanya mendengarkan firman Tuhan dalam hari Minggu, maka saudara akan ketinggalan begitu banyak perintahnya yang diminta untuk ditaati oleh Tuhan bagi kita semua. Maka itu sahabat Galilea tampil setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Supaya saudara bisa bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kalau kita baca di Roma pasalnya yang ke-13 ayat 11 dan 12,
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bangun tidur? Ya karena hari sudah jauh malam. Ya kan? Dikatakan karena hari sudah jauh malam. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita harus bangun dari tidur. Dia juga memberikan solusinya. Di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi kita bersyukur kita akan masuk dalam peperangan rohani bersama Tuhan Yesus yang memperlengkapi dengan senjata-senjata terang. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengenakannya? Ini persoalan. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 14-16 di sana dijelaskan mengenai senjata-senjata perang. Ya, ingat bahwa musuh-musuh kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Karena itu kita harus mengambil semua perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu sebab Tuhan sudah memberikan dengan gratis. Amin. Jadi arti berjaga-jaga yang pertama adalah yaitu jangan tidur. Jadi jangan banyak tidur, jangan rohani kita tidur. Hanya seminggu sekali dengar firman, ya. Jadi Senin sampai Sabtu tidur rohanimu, ya. Jadi saudara setiap hari kita dengar firman. Amin. Ada tayangan sahabat Galilea, saudara boleh subscribe di sana. Saudara aktifkan lonceng notifikasi ya. Supaya ketika sudah menjelang 30 menit sebelum tayang itu sudah diingatkan oleh YouTube ya. Ada notifikasi yang akan muncul di HP saudara. Jadi yang pertama adalah jangan tidur. Yang kedua, kalau kita perhatikan di Matius pasal 25 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya, itu ada tentang gadis yang bodoh dan bijaksana ya. Ya, Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 itu bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya mau katakan, mari kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Amin. Jadi arti kedua dari berjaga-jaga adalah kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Yang pertama tadi, janganlah tidur. Jangan biarkan rohanimu tidur, ya. Tetapi harus selalu berjaga. Dengan apa? Melatih diri, banyak dengar firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Amin. Nah, jadi kita lihat di Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tadi, ya. Ada gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Firman Tuhan ini bercerita mengenai perjamuan pernikahan. Kita menjadi mempelai wanita Kristus. Kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, setiap anak-anak Allah dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi harus mempersiapkan bukan saja roh, tapi juga tubuh dan jiwa. Kadang kita hanya memperhatikan rohani kita. Tapi jiwa kita, pikiran kita, ya kan? Jiwa itu menyangkut pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, kadang-kadang itu diabaikan. Kalau kita lihat dalam kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang kita baca tadi di Matius 25. Di ayat 5 dikatakan begini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak satu pun yang bisa mengetahui kapan dan waktunya tiba. Kita hanya diberikan tanda-tanda zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa arti berjaga-jaga berarti kita harus juga mewaspadai akan ketamakan. Mari kita siap sedia. Kita harus waspada kepada yang namanya ketamakan. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 mulai, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, saya percaya bahwa
tahun yang sedang kita jalani ini, 2024 ini, adalah tahun yang penuh dengan berkat dan mujizat. Amin. Saya tetap yakin itu, walaupun sudah bulan kelima, saudara mungkin belum melihat tanda-tanda itu. Tetapi tetap percaya. Amin. Kita diberkati secara luar biasa. Tapi, nah ada tapinya. Ada satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya yang menantikan kedatangannya kedua kali, yaitu waspada dan berjaga-jagalah. Iya kan? Nah, waspada, berjaga-jagalah kepada yang namanya apa? Ketamakan. Ketamakan itu adalah orang yang pikirannya hanya duit, duit, dan duit saja. Itu pikiran yang menggambarkan dia itu adalah orang yang tamak. Nah, saudara, menjadi kaya itu tidak apa-apa. Bahkan Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Abraham dan Ishak adalah orang yang kaya. Bahkan dalam kelaparan di tanah Filistin, Ishak menabur dan menjadi sangat kaya. Apakah kaya itu dosa? Tentu tidak. Tapi yang dosa adalah ketamakan. Orang kaya itu dalam ayat 17 yang kita baca di Lukas pasal 12, ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saudara, dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan, terhadap uang. Kita diberikan berkat yang luar biasa yang sering kita sebut dengan berkat. Jadi diberkati oleh Tuhan itu punya tujuan untuk kita menjadi saluran berkat. Amin. Jangan tamak. Jangan saudara sudah banyak berkat, lalu saudara bertanya di dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, seperti orang kaya ini, saudara. Ya, kalau saudara diberkati, di sana ada tanggung jawab yang Tuhan mau salurkan berkat Allah itu untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara bisa menopang pekerjaan Tuhan, ya. Orang-orang yang bekerja di ladang misi, saudara bisa ya mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Yesus, termasuk jiwa-jiwa yang Tuhan mau kita menangkan, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap berkat, terhadap uang, ya. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dalam kitab Kejadian, Ishak itu menabur dan dia diberkati Tuhan, makin hari makin kaya dan bertambah kaya sehingga menjadi sangat kaya di dalam musim kelaparan. Yesaya menulis begini. Yesaya 32 ayat 20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau menabur, ya, maka engkau sedang membuat Tuhan berhutang kepadamu. Itu tertulis dalam Amsal 19, ya, ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Biarlah berkat yang kita terima itu kita kemudian jadikan benih. Dan benih yang ditanam akan terus berkembang dan berbuah-buah menjadi luar biasa, makin berlimpah. Amin. Saudara, kita ambil contoh, hanya satu butir jagung yang kita tanam,
Lalu dia kemudian bertumbuh, keluar pohon, dan keluar bulir-bulir jagung yang begitu banyak butirnya. Kita lihat, jagung, satu biji jagung kita tabur, kemudian tumbuh pohon, lalu kemudian tumbuh keluar bulir-bulir jagung. Ya, saudara, apakah di satu tongkol jagung itu hanya satu butir? Gak mungkin, pasti banyak. Nah, kalau saudara menabur di tempat yang baik dan dengan hati yang baik, maka berkat akan mengejar engkau. Nah, pertanyaannya adalah, di mana tempat yang terbaik untuk menabur? Ya, di ladang Tuhan. Ya, saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara juga menabur untuk kehidupan sosial. Ya, orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi yang pertama adalah sebagai prioritas adalah untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik demi kemajuan Injil. Dan yang kedua, ya untuk kehidupan sosial. Kalau engkau seperti orang kaya yang bodoh, punya uang dan hasil tanah, dia membangun gudang dan lumbung lagi untuk memperkaya diri. Dan tiba-tiba malam itu juga nyawanya dicabut daripadanya. Dia akhirnya masuk dalam tanah kuburan. Selesai begitu saja. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita boleh makan dengan enak, tapi harus berjaga-jaga. Jangan sampai salah menggunakan materi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang ketiga, berjaga-jaga itu waspada akan ketamakan. Yang keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Nah, ini juga harus kita waspadai, ya. Waspada terhadap ajaran sesat. Kita harus berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-7 pada ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi di sini dijelaskan supaya kita hati-hati terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini banyak ajaran yang kelihatan benar, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu jangan andalkan pikiranmu dan kekuatanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di Yeremia pasal 17 ayat 5 sudah mengingatkan supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kekuatan manusia termasuk pikiran, pengertian, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjaga-jaga dengan bangun tidur, ya kan? Jangan hidup dalam kegelapan dan dosa, ya, dengan melawan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah bermain-main dengan dosa, maka akan ada celah. Kalau kita kasih celah saja kepada iblis, iblis akan masuk dan kita menjadi bulan-bulanannya iblis. Karena itu sungguh-sungguhlah kita mempersiapkan hidup kita banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi bersama saya di Sahabat Galilea jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya bersama
saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita dengar firman Tuhan, ya. Paling tidak firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah di hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita percaya setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semua tertulis dalam Alkitab, kita harus ikuti. Kita harus yakini, kita ikuti. Maka kita akan mempersiapkan hidup sungguh-sungguh sebagai mempelai wanita Kristus. Kapanpun Tuhan datang, kita akan diangkat dan tidak mengalami masa penganiayaan oleh antikristus. Tidak usah dulu menginjil jauh-jauh. Harus mulai dari Yerusalem dulu. Ya kan? Saudara, banyak doakan dulu keluarga besarmu. Supaya satu saat mereka seluruhnya akan bertobat dan percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayatnya yang ke-12 memberikan ketegasan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berjaga-jaga terhadap segala hal yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan, termasuk masalah materi. Ya, saudara pasti diberkati, ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Amin. Tapi bagaimana sikap hati kita dalam menggunakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Sebab jiwa-jiwa itu sangat mahal harganya. Amin. Begitu mahalnya jiwa itu. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Itu hanya untuk menebus jiwa dan jiwa manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Bila saudara bertemu dengan mereka dan disodorkan ajaran-ajaran sesat, katakanlah kepada mereka, aku hanya mau mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini akan senantiasa memperlengkapi kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga dan arti pertama dari berjaga-jaga itu jangan tidur, ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Yang ketiga, kita waspada akan ketamakan. Yang keempat, kita waspada terhadap ajaran sesat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri dan mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita
menyertai engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin.